Anda kembali menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Desa Pematang Johar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang terduga penyalahgunaan narkoba mencoba melawan saat ditangkap. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria terduga pengguna narkoba di Jalan Masjid Gang Anisah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, terduga pelaku berinisial R ini mencoba melawan petugas. Polisi juga temukan plastik klip berisi sabu, pipet kecil dari dalam tas, dan kantung celana pelaku. Dari halaman dan dalam rumah tersebut, petugas juga menemukan bong alat hisap sabu serta plastik klip berukuran kecil yang dipakai para pelaku untuk berpesta narkoba. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial R dan barang bukti beberapa paket sabu, yang mana TKP penggerebekan di Pematang Johar demikian. Laki-laki tersebut diamankan berusaha melawan petugas, namun petugas berhasil mengamankan para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini terduga pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa dan dilakukan tes urin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polres Tasikmalaya membekuk 7 orang sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. 2 di antara pelaku merupakan pasangan suami istri. Tujuh tersangka sindikat pembuat dan pengedar uang palsu dibekuk 3 lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, dan Subang. Selain mengamankan mereka, Satreskrim Polres Tasikmalaya juga mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100.000 sekitar 2.500 lembar dan pecahan 50.000 sekitar 600 lembar. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat komunikasi, alat scanner, alat cetak untuk membuat uang palsu, serta sejumlah barang bukti lainnya. Modus yang digunakan dengan cara membelanjakan uang palsu ke warung-warung dan sebagian ditawarkan kepada warga. Dibelanjakan ada beberapa yang bertugas, jadi ada yang bertugas untuk mengedarkan, ada juga yang bertugas untuk sebagai perantara. Dibelanjakan atau dijual begitu? Dijual untuk dibelanjakan. Kini masih ada 2 orang yang lain dalam pengejaran petugas dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 36 ayat 3 Janko pasal 26 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Pemerintah daerah akan menindak tegas perempuan WNA yang viral karena tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Ubud, Bali. Turis asal Jerman itu segera dipulangkan ke negara asalnya. Pemerintah daerah Bali segera mendeportasi turis perempuan asal Jerman yang tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Ubud. Pihak keluarga telah konsultasi dengan konsulat Jerman agar bisa datang ke Bali. Diduga turis ini mengalami depresi karena kehabisan uang selama tinggal di Bali. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sudah sembuh, sudah disiapkan untuk dipulangkan, deportasi. Tapi karena ini ada gejala gangguan jiwa, harus didampingi oleh keluarganya. Jadi keluarganya sudah dihubungi oleh pihak konsul Jerman supaya datang kembali dan mengantarkan anaknya. Hingga kini WNA berinisial DT ini masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pangli. Kondisi DT semakin membaik dari sebelumnya dan sudah bisa berkomunikasi. Namun demikian, pihak imigrasi tetap menunggu hasil observasi lengkap dari rumah sakit sebelum melakukan deportasi ke Jerman. Sebelum kami melakukan pendeportasian, kami juga harus melakukan pemeriksaan. Rumah Sakit Jiwa Bangli menyarankan apabila warga negara asing ini kembali ke negaranya agar didampingi keluarganya.
WNA asal Jerman berinisial DT viral di media sosial karena nekat tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Puri Saraswati, Ubud. DT menerobos masuk melalui penjaga tiket sambil menanggalkan seluruh pakaiannya dan kemudian ikut menari di atas panggung. Dari Denpasar, Bali, Ferry Fadli, Indira Ari, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur karena merokok elektrik di dalam ruangan restoran cepat saji di Badung, Bali, seorang WNA asal Rusia menganiaya satu keluarga. Akibat kejadian ini korban terluka di bahu kiri dan lututnya. Viral di media sosial, seorang WNA asal Rusia menganiaya satu keluarga di sebuah restoran cepat saji di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. WNA ini tak terima ditegur asisten manajer restoran karena merokok elektrik di dalam ruangan usai dilaporkan oleh satu keluarga WNI yang membawa bayi. Akibat penganiayaan, salah satu korban, RT Natalia, mengalami patah tulang bahu kiri, luka pada rahang kiri, dan kedua lututnya. Ibu korban yang berusia 70 tahun juga mengalami trauma. Korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap dapat segera diproses. Kan udah jelas, sudah banyak ada CCTV, sudah ada saksi dan hasil visum, jadi harusnya sudah bisa dijalankan oleh pihak berwenang. Saat ini prosesnya sampai di mana? Baru selesai BAP kemarin. Saya juga kan mau operasi kan dari kemarin kan bolak-balik karena dokternya harus lihat yang CT scan. Sekarang ternyata ada masalah rusuk karena baru berasa makin hari kesini makin berasa nih rusuk, kok sakit. Imigrasi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk akan melakukan proses cekal. Dan kita kan tidak mengetahui ya keberadaan si WNA ini ya. Jadi apakah mereka kemana gitu kan, tapi yang jelas proses hukum kan tetap berjalan. Sementara itu, pelaku penyerangan kedua WNA asal Rusia, Andrei Ignatovic dan Polina Vlasiuk, tergores di pinggang, telinga, dan lengannya. Mereka juga melaporkan balik korban ke polisi karena sama-sama terluka. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Aksi ibu rumah tangga asal Desa Kawo, Lombok Tengah yang menjadi marshal di sirkuit Mandalika sempat mencuri perhatian. Memilih menjadi marshal dan berada di area sirkuit menjadi pilihan kerja sampingan untuk menambah perekonomian keluarganya. Desi Haryani, 29 tahun, asal Desa Kawo, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan ibu rumah tangga. Namun untuk membantu perekonomian keluarganya, Desi memilih pekerjaan sampingan sebagai marshal wanita atau petugas yang membantu di area lintasan sirkuit. Desi terlihat bolak-balik membawa bendera pada event balap Subaru AWD Championship di sirkuit Mandalika dengan cekatan wanita ini menjalankan tugasnya sebagai marshal. Sesekali mengibarkan bendera atau memantau penyelenggaraan event. Ibu dari dua anak ini kerap kali menjadi marshal ketika ada event yang digelar di sirkuit Mandalika. Memberi tambahan bagi saya sebagai ibu rumah tangga dan tentunya senang dah karena bisa membantu ekonomi rumah kita. Selain menjadi marshal di sirkuit Mandalika, setiap hari Desi juga bekerja sebagai guru honor di PAUD. Desi mengaku bersyukur mendapat kerjaan sampingan di akhir pekan menjadi petugas yang membantu di area lintasan sirkuit, lantaran dapat membantu perekonomian keluarganya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan akan mulai mengerjakan jalan rusak di Lampung pada Juli mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjanjikan pengerjaan sejumlah ruas jalan yang rusak berat di Lampung akan dimulai pada Juli mendatang. Pengambil alihan perbaikan jalan milik provinsi ke pemerintah pusat telah diatur melalui instruksi Presiden atau Inpres, di mana jalan yang rusak parah di daerah dan berstatus milik pemerintah daerah bisa diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat. Selain Lampung, jalan rusak di Jambi dan Sumatera Utara juga tidak luput dari pemerintah pusat, sehingga anggaran sebanyak 14,9 triliun rupiah akan dikeluarkan pemerintah untuk pengerjaan tahap pertama di jalanan rusak tersebut.
kota. Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden di Lampung, di Jambi, dan di Sumatera Utara, ya, itu belum ada penanganan dari pusat, karena sekarang jadwalnya kan Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya DIPA-nya dengan Kementerian Keuangan. Dari Impres itu ada penanganan Pak Dirjen, berapa ribu ruas dari Impres rencananya? Dari Impres total 32 triliun. Enggak, ruas jalannya? Ruas jalannya 5 ribuan. Nah, jadi Impres ini untuk menangani seluruh Indonesia, karena memang dasarnya waktu itu banyak sekali aduan kepada Bapak Presiden, sehingga diputuskan untuk ada Impres. Diketahui di Lampung, jalan provinsi dengan panjang 1.693 km memiliki kemantapan jalan sebesar 77%, sedangkan sisanya yaitu 23% dalam kondisi rusak berat, ringan, dan sedang. Dari Jakarta, Giselia, Nur Rahma, Wildan Aulia, Guntur Zulkarnadi, Ayus melaporkan. Sejumlah perusahaan pemenang tender perbaikan jalan rusak di Lampung diduga fiktif. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelidiki. Sejumlah rumah warga menjadi alamat fiktif perusahaan pemenang tender proyek perbaikan jalan yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah. Dalam situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE Provinsi Lampung, CV Gunung Emas Rajabasa memenangkan tender rekonstruksi jalan ruas Tajab Adijaya di Kabupaten Waikanan tahun 2023. Dalam situs LPSE, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar 5,7 miliar rupiah, sementara harga negosiasi dari proyek tersebut tercantum senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Namun setelah ditelusuri alamat dari CV yang tercantum di LPSE di Jalan Pulau Damar, Gang Kamboja nomor 50 Waidadi Sukarame, ternyata bukan sebuah kantor, melainkan rumah milik Surono dan keluarganya yang telah dihuni sejak tahun 1988 silam. Nomor 50, dan ini rumah saya tidak pernah merasa mengontrakkan atau menyewakan untuk dijadikan sebuah kantor. Tak hanya CV Gunung Emas Rajabasa yang menggunakan alamat fiktif, CV Bagas Adi Perkasa atau BAP yang memenangkan tender rekonstruksi ruas jalan Metro Kota Gajah juga melakukan hal serupa. Di situs LPSE, CV BAP beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Salak, Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Namun saat didatangi, lokasi tersebut bukanlah sebuah kantor, melainkan rumah yang dihuni oleh seorang nenek dan anaknya. Sang nenek menyatakan bahwa rumahnya sejak puluhan tahun telah ditempati dan bukan merupakan sebuah kantor kontraktor. Selain dua perusahaan itu, ada juga sebuah perseroan terbatas yang beralamat di sebuah perumahan Green Valley. Perusahaan ini tercatat dalam LPSE memenangkan tender perbaikan ruas jalan Kota Gajah ke Simpang Randu dengan pagu 59 miliar rupiah. Ruas jalan yang dilalui Presiden saat kunjungan beberapa waktu lalu yang kondisinya pun kini cukup parah. Kondisi kantornya terpantau kosong tanpa aktivitas. Warga bahkan menyebut kantor ini telah lama tak beraktivitas. Kalau belakangan ini kayaknya udah kosong, mungkin sekitar setengah tahun yang berjalan belakangan ini lah, kayaknya sudah tidak ada aktivitas. Kalau dulu memang ada aktivitasnya untuk perkantoran, konsultan apa gitu, juga kita kurang paham karena yang punya kantor ini juga kurang sosialisasi ke warga, itu nggak ada. Menyikapi temuan dugaan tender perusahaan fiktif di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan. Itu kita sudah punya lembaga, namanya BPK, lembaganya kejaksaan, lembaganya kepolisian. Jadi kalau ada hal-hal yang indikasi itu, jadi jangan kita mudah mendahului praduga tidak bersalah. Arinal Junaidi berharap semua pihak jangan langsung mendahului hal yang masih bersifat asas praduga tak bersalah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.